Mila Marsari Ageng, absen 1. Perkenalkan, nama saya Andika Wardana, absen 2. Perkenalkan, nama saya Arsy Fadila, absen 4. Perkenalkan, nama saya Naya Sandrina Ahda, absen 19. Perkenalkan, nama saya Revanes Mandar Arinda, absen 25. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Prayoga, absen 26. Perkenalkan, nama saya Sinta Maharani, absen 27. Perkenalkan, nama saya Suci Esa Nur Awiyah, absen 29. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai peternak ikan nila yang kita beranggotakan 8 orang. Disayangkan sekali. Terus ya, jadi ayo ikuti kami. Ayo ikuti. Bisa kita lihat di sini, saya sekarang bersama dengan peternak ikan nila. Boleh perkenalkan dulu, namanya siapa? Ya, saya Andika, selaku peternak nila di Dumbo Prime. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaannya saja. Untuk nomor 1, bagaimana proses pembuatan kolam ikan nila? Oke, baik. Iya. Ya, baik. Yang pertama, kita perlu memperhatikan terkait dengan diameter setiap ikan itu memang berbeda. Kalau kami menggunakan 2x1 dengan ketinggian 50 cm gitu ya. Terus untuk pembuatannya sendiri ya kami fleksibel karena ini bisa dipesan di kolam menggunakan rangkaian-rangkaian terpal dan juga ini pipa-pipa. Oke. Jadi ini untuk ikannya berisi sekitar 250 ekor. Apa saja yang dibutuhkan untuk merawat kolam? Oke. Baik, untuk perawatan kolam, yang pertama kita harus perhatikan terkait dengan filtrasinya. Yang nomor 1 adalah filtrasinya. Filtrasinya sendiri itu kan memang untuk menyaring kotoran, sehingga kita harus perlu rutin untuk mengecek apakah kotoran situ sudah menumpuk atau belum. Nah, kalau sudah menumpuk dilakukan pembilasan. Yang kedua itu kita harus perhatikan terkait dengan debit airnya dan juga terkait dengan lumutnya juga. Jadi ketika ada lumut itu seketika langsung dibersihkan saja gitu. Jadi itu akan memperpanjang umur kolam karena kita tahu bahwasanya terpal sendiri itu memiliki umur bisa sampai 1,5 tahun. Selanjutnya itu tidak bisa digunakan lagi karena ya mungkin komposisi bahannya sudah rusak gitu. Selanjutnya, bagaimana cara dalam pemilihan pakan ikan nila? Baik, terkait dengan pakannya, yang pertama adalah pemilihan proteinnya. Ya, proteinnya sendiri kalau ikan nila, kalau masnya tahu ikan nila itu herbivore apa karnivore? Nah, kalau ikan nila sendiri itu adalah herbivore. Jadi kita harus sumbang terkait dengan proteinnya adalah 20%, 40%-nya adalah bisa lemak dan juga gabungan dengan serat. Jadi itu yang menunjang terkait dengan pertumbuhan, begitu. Nah, di sini kira-kira apa saja sih perawatan yang dibutuhkan untuk ikan nila? Oke. Ya, baik. Untuk perawatannya sendiri, yang pertama kita harus memperhatikan terkait dengan kualitas airnya sendiri ya. Yang kedua adalah pakannya. Kita harus memperhatikan terkait dengan asupan proteinnya. Oke. Ya, 2 itu saja untuk perawatan yang penting menurut saya. Jadi yang pertama adalah kualitas air. Kualitas air sendiri itu ada meliputi amonia, terus nitrat, nitrit dan sebagainya. Tetapi untuk protein sendiri itu yang nomor 2 karena pakan itu menjadi asumsi sumber utama untuk perkembangan nila gitu ya. Bagaimana cara pembenihan ikan nila? Oke, baik. Nah, kami menggunakan sistem RAS di sini yang awalnya ini merupakan sistem yang ya filtrasi, dan untuk pembenihan nila sendiri kami menyesuaikan di sini. Jadi di kolam ini itu ada 1 induk jantan dan 8 induk betina, sehingga kami rasa itu terkait dengan perbandingan itu sudah halayak. Dan untuk pembenihan sendiri itu
nanti akan mengalami pembuahan sendiri di sini. Jadi ikan benihnya sendiri itu nanti akan muncul ke permukaan. Oke, jadi bisa dilihat ini pembenihan setelah muncul kami saring, kemudian kami letakkan di bak-bak ini. Nah, ini yang lebih ini. Terkait dengan mekanisme breeding nila, kita tahu bahwasanya nila itu menyimpan telurnya di mulutnya, sehingga pembuahan sendiri itu dilakukan secara internal di mulutnya. Jadi ketika telurnya sudah menetas, maka induk betina nila akan mengeluarkan burayanya dan nantinya akan keluar ke permukaan. Bagaimana proses pembesaran ikan nila? Oke. Baik, untuk pembesaran sendiri, pertama kita akan lakukan dengan pembenihan dulu kan ya. Sebelum pembesaran kita lakukan tahap pembenihan dulu. Pembenihan itu kita rawat sekitar 2 bulan di kolam yang bulat tadi. Nah, selanjutnya di umur ke-3 bulan panjangnya hingga sekitar 12 cm ya, 12 sampai 14 cm, maka kita lakukan penebaran di kolam besar. Nah, untuk penebaran sendiri itu kita lakukan dengan perawatan pemberian pakan yang berbeda, karena sebelumnya pembenihan itu kita berikan konsumsi protein yang tinggi untuk menunjang terkait dengan kebutuhan untuk pertumbuhannya. Nah, kalau untuk pembesaran kita lakukan peningkatan protein lagi, sehingga itu yang menunjang terkait dengan pembesaran hingga fase pemanenan sendiri itu dilakukan dengan cara untuk yang pertama kita panen parsial dulu. Parsial itu adalah memanen bibit yang ketika sudah masuk pasaran sekitar ukuran 5 jari. Nah, lainnya itu kita lakukan pemberian pakan lagi gitu untuk mendapatkan ukuran yang sesuai dengan pasaran gitu. Kalau menjaga kualitas airnya itu kira-kira gimana? Oke. Ya, baik. Kalau untuk menjaga kualitas air, yang pertama kita harus tahu komponen filtrasinya dulu ya. Kalau di dalam kolam, kita harus tahu terkait dengan filtrasi, ada statis, ada dinamis. Nah, kita tahu bahasanya 2 komponen ini sangat berguna. Yang pertama adalah statis. Kita tahu bahasanya filter statis itu untuk mengendapkan kotoran. Kalau yang dinamis adalah untuk menghancurkan kotoran. Nah, setelah filtrasi, yang kedua adalah komponen bakteri. Kita harus menentukan bakteri itu berfungsi dalam mengurai amonia. Kita tahu bahwasanya amonia itu kan pecahan dari protein. Nah, sehingga 2 komponen ini itu sangat penting untuk menjaga kualitas air. Jadi tetap kita lakukan pengecekan terkait dengan kadar amonia. Apabila sudah di atas 2 ppm, maka kita akan lakukan pengurasan di filternya, karena untuk kotorannya sendiri kan sudah posisi ada di filter, sehingga kotorannya perlu dibuang untuk mengurangi kadar amonianya yang ada di kolam. Nah, terkait dengan kepadatan sendiri itu kan menjadi salah satu prioritas kami di sini untuk menunjang kualitas airnya agar tidak buruk dan berakibat fatal pada pertumbuhan ikannya begitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara pemilihan benih yang bagus untuk ikan nila? Oke, baik. Kalau untuk pemilihan benih yang bagus, yang pertama kita harus memperhatikan terkait dengan indukannya. Indukannya harus berkualitas. Yang kedua, kita harus memilih indukan yang tidak inbreeding. Tahu inbreeding? Inbreeding adalah kawin sekerabat. Jadi apabila indukan nila itu mengalami inbreeding, maka ia akan menghasilkan anakan yang jelek, sehingga kami menyeleksi inbreeding. Jadi menyeleksi indukan yang pertama, kita harus menentukan kualitas indukan yang bagus. Yang kedua adalah kita mengawinkan indukan antara jantan dan betina dengan kualitas yang sama-sama bagus, sehingga itu menghasilkan anakan yang unggul juga begitu. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.